Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menyewakan aset negara ke pihak ketiga, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dijebloskan ke penjara. Bertahun-tahun dibiarkan, tumpukan sampah di sungai dikeruk. Tuntut daerah otonomi baru Cilangkahan, ribuan warga Lebak Selatan mendatangi Istana Negara Jakarta. Dalam uji kesehatan pasangan bakal calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan akan membentuk tim medis sesuai dengan surat keputusan KPU RI. Tim medis yang akan dibentuk meliputi seorang dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional dalam satu komposisi penguji kesehatan pasangan bakal calon. Untuk pelaksanaan nantinya Komisi Pemilihan Umum masih menjalankan komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit dari pemerintah. Memang untuk tes kesehatan itu menjadi salah satu persyaratan bakal pasangan calon, yang mana nanti KPU akan membentuk sebuah tim pemeriksa kesehatan, diantaranya adalah seorang dokter, kemudian ahli psikologi, dan Badan Narkotika atau badan yang menangani terkait dengan narkotika, psikotropika. Jadi nanti komposisi itu akan kita tetapkan dengan mengeluarkan sebuah SK KPU ya. Gitu. Sesuai tahapan pilkada serentak, KPU akan membuka pengumuman pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan pada tanggal 24 hingga 26 Agustus. Setelah itu, KPU mulai membuka pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus. Kemudian, pasangan bakal calon akan menempuh uji kesehatan pada tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2024 mendatang. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Guna memfasilitasi informasi publik, Pemkot Tangerang Selatan meresmikan gedung layanan informasi. Gedung ini selain tempat diskusi, juga menjadi tempat berkumpul para jurnalis di Tangerang Selatan. Tidak hanya tempat berkumpul awak media massa, tempat ini juga menjadi pusat informasi bagi warga Tangerang Selatan. Terkait pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Tangsel. Adalah gedung layanan informasi yang kami bangun, kemudian pemanfaatannya oleh semua teman-teman wartawan, media. Jadi komunikasinya nanti ada di sini, dan kemudian juga perkembangan-perkembangan, berita-berita, data-data, informasi-informasi semua akan terpusat di gedung ini. Saya berharap nanti tinggal kita pengaturan manajemennya. Sebagai informasi, gedung layanan informasi ini berdiri di atas tanah milik Pemkot dengan luas 338 meter persegi, memiliki 2 lantai yang isinya terdapat sejumlah ruang, di antaranya aula dan ruang ibadah. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Inilah 6 pelaku sindikat pencurian hewan ternak kerbau yang kerap beroperasi di wilayah Pandeglang dan Lebak. Mereka ditangkap setelah salah seorang warga Kecamatan Cimanggu melaporkan kehilangan kerbau miliknya ke Polsek Cimanggu pada tanggal 27 Juli lalu. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, diketahui para pelaku yang berjumlah 8 orang itu membawa hewan curiannya ke daerah Bogor, Jawa Barat. Tidak butuh waktu lama, para pelaku kemudian ditangkap bersama sejumlah barang bukti, dan diantaranya 4 hewan kerbau, 1 unit kendaraan truk, dan 1 unit minibus.
dan tali tambang yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan, 2 dari 8 pelaku kini masih diburu petugas kepolisian dan masuk dalam daftar pencarian orang. Pandeglang, khususnya Polsek Cimanggu, telah berhasil mengungkap kasus pencurian kerbau sebanyak 4 ekor, di mana telah diamankan 6 pelaku. Kemudian kita mengamankan barang bukti 4 ekor kerbau yang sudah kita amankan. Ya. Kemudian juga 1 tali yang digunakan untuk mengikat kerbau tersebut, kemudian 2 unit kendaraan bermotor berupa truk dan mobil Innova warna putih. Sementara salah seorang pelaku, AH, mengaku memberikan modal sebesar 4 juta rupiah untuk biaya operasional mencuri kerbau. Dan nantinya hasil curian kerbau itu akan dibagi rata oleh para pelaku. Selain itu, ia juga menyebut baru pertama kali melakukan aksi pencuriannya. Itu habis 4 juta, Pak. 4 juta. Untuk apa aja itu? Itu untuk Buat truk sama Sewa truk. Ya. Terus Sama Avanza, Pak. Innova. Innova ya, Innova. nih, Ya sama makan-makan aja. itu kemarin dapat berapa ekor sapi? Cuman 5, Pak. kerbau. 5 5 ekor. Para pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Pandeglang model. dan dijerat pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andri Supian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.